derita penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat iman, kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Jika kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua berkat kemurahan-Mu. Karena kasih sayang-Mu yang Kau berikan untuk hidup kami boleh ada untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam pimpinan Tuhan kami serahkan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu. Sehingga Tuhan pada saat hidup kami melekat dengan Engkau, maka kekuatan baru Roh Allah itu akan selalu ada menyertai hidupku. Immanuel, Allah beserta dengan hidup kami, nyata di dalam setiap pribadi kami. Dan kami percaya pada setiap kami yang beribadah kepada Tuhan pada saat ini, diberkatilah mereka yang beribadah dengan penuh sukacita. Diberkatilah mereka dengan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan akan limpahkan berkat-berkat-Mu, sehingga hidup kami hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidupku. Semua kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang percaya katakan bersama, amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan shalom. Damai sejahtera Tuhan atas hidup kita. Sebab kita memiliki Allah yang baik dan luar biasa. Naikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dia yang tidak pernah gagal menolong hidup kita. Yo! Dengan sukacitamu nyatakan bagi Tuhan. Come on. Yang pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batu. Mari semuanya bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Come on. Yesus Raja. Sama-sama nyatakan. Yo. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia yang tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Semua katakan, yo. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, gunung batu. Mari bersorak semuanya. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah penengah.
untuk selamanya. Sebab Engkau Allah yang luar biasa, kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Karang yang teguh, doa benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 haleluya. Sama-sama batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Semuanya.
sana. Yes, Lord. Sana layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Layak, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, namanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi mari nyatakan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Kemuliaan Inilah satu pengakuan iman kami di hadapan-Mu. Layak Tuhan, Engkau layak menerima segala pujian, pengagungan, penyembahan kami. Yang pagi hari ini untuk memilih yang terbaik, umat-Mu datang beribadah kepadamu. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus yang hadir melawat setiap hidup kami dan memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, kami mau siapkan pikiran dan pendengaran kami hanya tertuju kepada firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau urapin, berkati setiap hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap terima taburan benih-benih firman-Mu. Dan Roh Kudus, Engkau urapi dan kuasai hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif tangan-Mu, biar setiap perkataan dan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap renungkan firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Saudara. Saya percaya Tuhan Yesus tetap baik. Kasih setianya tidak pernah berubah sepanjang umur hidup kita. Katakan shalom. Sekali lagi katakan shalom. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam surat Filipi pasal yang pertama. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Pertama, kita akan baca pada ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 14. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang telah terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dari Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah
dengan tidak takut. Haleluya. Saudaraku, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Buah dari hasil pelayanannya di daerah Makedonia. Dan pada saat Paulus menuliskan surat ini, saudaraku, Paulus bukan dalam keadaan baik, tetapi dia justru sedang berada di dalam penjara. Jika kita mengacu kepada ayat 13 yang tadi kita baca, saudaraku, berbicara tentang mengenai istana kekaisaran, besar kemungkinan Paulus sedang dipenjara di kota Roma. Tapi saudaraku, ada satu hal yang menarik dalam cerita ini yang disampaikan oleh Paulus pada ayat yang kita baca ini, saudaraku. Sekalipun Paulus ada di dalam penjara yang secara lahiriah dia terkurung, ada keadaan yang penuh dengan keterbatasan. Tapi saudaraku, keadaan ini tidak lantas menyebabkan Paulus jadi berhenti dan terhenti untuk melayani, untuk berdampak hidupnya. Ya, penjara tidak membuat Paulus terbelenggu dan mengikatnya sehingga ia tidak lagi bisa berdampak bagi banyak orang. Tidak bisa, saudaraku. Ya, justru dalam ayat-ayat ini menjelaskan, saudaraku, akibat keberadaannya, akibat pemenjaraannya, saudaraku, telah menyebabkan kemajuan dalam pemberitaan Injil. Bahkan dikatakan ada banyak orang, ada banyak jemaat Tuhan malah semakin berani untuk memberitakan Injil. Artinya, saudaraku, sekali lagi, sekalipun secara fisik dia ada di dalam penjara, hidupnya tetap berdampak. Hidupnya tetap menjadi berkat. Hidupnya tetap melayani orang banyak. Tema kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saudaraku, tetap berdampak meski terpenjara. Saya melihat, saudaraku, apa yang kita alami hari-hari ini, saudaraku, mungkin kita gambarkan atau kita ilustrasikan, saudaraku, seperti gambaran orang yang sedang terpenjara. Aktivitas kita tidak banyak bisa kita perbuat. Bahkan banyak orang yang harus bekerja dari rumah. Kita nggak bisa lagi keluar rumah untuk pergi keluar kota atau keluar negeri dengan sembarangan. Dalam segala keterbatasan, di dalam segala keadaan yang begitu mengungkung kita. Tapi saudaraku, saya mau berkata, sekalipun dalam kondisi yang begitu terbatas, seperti seolah-olah kita ada terpenjara, terkurung, bukan berarti, saudaraku, bahwa hidup saudara, hidup saya tidak bisa berdampak. Bukan berarti bahwa saudara dan saya tidak bisa jadi berkat buat orang lain. Oleh karena itu, saudaraku, hari ini kita coba mau belajar, kita mau gali apa sih di tengah-tengah pemenjaraan Paulus, di hidupnya tetap jadi berkat, hidupnya tetap berdampak bagi banyak orang. Bagaimana caranya tetap berdampak di tengah-tengah kondisi yang terkurung, meskipun terpenjara? Yang pertama, saudaraku, yuk kita kembali, saudaraku, kita lihat pada ayat yang keempat. Nanti kita sambung ayat yang ke-9 dan ke-10, saudaraku. Ya, coba kita lihat Filipi pasal 1 ayat yang keempat. Dikatakan begini, saudaraku. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Langsung, saudaraku, pada ayat yang ke-9 dan ke-10, demikian firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Haleluya. Saudaraku, sekali lagi, meskipun Paulus sedang dalam keadaan terpenjara,
dalam segala keterbatasan ruang lingkupnya, jauh keberadaannya dari orang-orang yang dilayani di kota Filipi, saudaraku, ya. Namun saudaraku, Paulus merasakan begitu dekat, begitu erat dengan jemaat di Filipi, ya. Karena itu saudaraku, Paulus selalu mengirimkan doa-doanya dengan penuh sukacita. Ini hal yang pertama, saudaraku, yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan kita, meskipun kita terpenjara dalam tanda kutip, ya, dalam segala ruang lingkup kita yang terbatas, kita tetap bisa jadi berkat buat orang lain. Bagaimana caranya? Berdoalah untuk orang lain dengan sukacita. Amin. Berdoalah untuk orang lain dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Saudaraku, menarik sekali Paulus menyatakan setiap kali dia berdoa untuk mereka semua di jemaat di Filipi, Paulus selalu, garis bawahi saudaraku, kata selalu berdoa dengan sukacita. Jadi Paulus mendoakan mereka bukan dengan terpaksa, bukan dengan berat hati, tapi dengan sukacita dan dengan gembira. Demikian juga saudaraku dengan kita dalam segala keterbatasan yang kita alami di masa-masa pandemi ini, saudaraku, untuk beraktivitas, untuk bisa berjumpa, untuk bisa bersosialisasi. Saya mau katakan saudaraku, sekalipun ada jarak yang memisahkan kita antara satu dengan yang lain, namun saudaraku, hidup kita tetap bisa jadi berkat. Hidup kita tetap bisa berdampak. Dengan cara apa? Kita berdoa buat mereka, buat orang-orang lain, buat orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi. Berdoalah bagi mereka dengan sukacita. Kalau saudara berkata, apa dampaknya hanya dengan berdoa? Saya mau katakan saudaraku, jangan remehkan saudaraku. Ketika kita bawa orang-orang yang kita kasihi ini kepada Tuhan, itu membawa sebuah dampak yang besar, pengaruh yang besar, pengaruh yang signifikan dalam kehidupan orang-orang yang kita bawa kepada Tuhan. Saudaraku, di dalam kitab Markus pasal yang kedua dikisahkan ketika ada seorang lumpuh yang dia sakit karena dosanya. Dalam segala ketidakberdayaannya, saudaraku. Dia sudah apatis, dia tidak lagi berbuat apa-apa, tetapi saudaraku dikatakan ada 4 orang rekannya yang mati-matian, yang berjuang dengan sungguh-sungguh membawa orang yang lumpuh ini, saudaraku, ke hadapan Yesus. Ketika mereka membopongnya dan membawanya, ternyata rumah itu sudah penuh sesak dengan banyak orang, sehingga orang ini tidak bisa membawa masuk. Orang ini tidak bisa dibawa kepada Yesus karena penuhnya orang. Tidak sampai di situ, saudaraku, perjuangan daripada rekan-rekannya. Mereka membuka atap dari rumah itu dan mereka menurunkan orang itu ke hadapan Tuhan. Karena iman daripada orang-orang yang membawanya. Karena iman dan perjuangan yang sungguh-sungguh dari rekan-rekannya, saudaraku. Orang yang lumpuh ini mengalami pemulihan. Saya mau katakan, saudaraku, jangan anggap kecil ketika kita berdoa buat orang lain, maka itu akan membawa sebuah dampak yang besar, pengaruh yang besar kepada orang yang kita doakan. Dan itu akan menguasai kehidupan orang itu. Tuhan bekerja dan berkarya dalam hidup orang itu. Saudaraku, sesuatu yang luar biasa dikisahkan. Saya akan bacakan sekali lagi pada ayat yang ke-9 ke-10 tadi, saudaraku. Dikatakan begini sekali lagi, saudaraku. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Sesuatu yang luar biasa, saudaraku.
Dikatakan ketika Paulus berdoa buat jemaat di Filipi, maka itu akan membuat orang-orang Filipi penuh dengan pengetahuan, melimpah dalam pengetahuan, segala macam pengertian. Dengan pengetahuan dan pengertian dalam hikmat Allah, sehingga mereka bisa memilih untuk apa yang baik dan supaya mereka bisa hidup suci. Ada sebuah dampak yang begitu mempengaruhi orang-orang Filipi melalui doanya seorang Paulus. Demikian dengan doa saudara. Ketika saudara berdoa buat orang lain, itu akan membawa sebuah pengaruh, dampak yang besar. Dalam setiap keputusan orang itu mau berbuat apa, maka Roh Tuhan akan memimpin dan memberikan hikmat sehingga dia bisa memilih sesuai dengan kebenaran kehendak Tuhan. Saya mencatat di sisi saudaraku bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus ya, dengan pengetahuan, ini dari kata epigenosis ya, bukan sekedar pengetahuan secara kognitif, tapi satu pengertian yang muncul dari dalam hati. Yang saya katakan tadi saudaraku, sebuah hikmat, sebuah pertimbangan hati yang mampu membedakan antara yang baik dan yang jahat. Antara yang berkenan kepada Allah dan yang tidak. Itu semua hanya karena doa. Amin, saudaraku. Karena itu saudaraku, di dalam segala keterbatasan kita bukan berarti membuat hidup kita tidak bisa berdampak. Tidak bisa membuat hidup kita jadi berkat buat orang lain. Tetap di dalam segala ruang lingkup kita yang terbatas, di dalam segala keberadaan kita yang begitu sangat terkungkung, kita tetap bisa jadi berkat ketika kita mau berdoa buat orang lain dengan penuh sukacita. Yang kedua saudaraku, coba kita lihat kembali Filipi pasal 1 ayat 15 sampai 18. 15 sampai 18, demikian firman Tuhan. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Perhatikan saudaraku ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Saudaraku, kisah ini menceritakan bahwa Rasul Paulus sebenarnya mengerti. Rasul Paulus sebenarnya menyadari bahwa ada orang lain, ada pelayan pemberita Injil dengan pemberitaannya dengan niat hati yang tidak benar, niat hati yang palsu. Namun saudaraku, Paulus tidak pernah berfokus kepada kesalahan niat hati para pemberita Injil ini, saudaraku. Ya, Paulus justru lebih tertarik dengan apa yang dikerjakan oleh mereka. Sebab baik dengan niat murni, dengan niat jujur, ataupun dengan niat palsu, dengan niat yang tidak baik, tetap saudaraku, Injil Kristus yang diberitakan, nama Tuhan Yesus yang diajarkan. Sehingga saudaraku, Paulus berkata, dalam hal ini aku pun tetap bersukacita. Pertanyaannya saudaraku, kenapa Paulus bisa berkata ayat 18, tetapi tidak mengapa? Sekalipun dengan niat palsu, tetap Injil Kristus yang diberitakan.
nama Yesus yang ditinggikan. Kenapa Paulus bisa punya pemikiran sampai sedemikian? Saya mau katakan saudaraku, ini yang kedua. Hidup saudara dan hidup saya tetap bisa berdampak, menjadi berkat buat orang lain, di dalam segala keberadaan kita, dalam segala keterbatasan kita, ketika kita tidak suka menyalahkan orang lain. Dengar baik-baik. Hidup kita akan jadi berkat, hidup kita akan berdampak kalau kita tidak mau menghakimi orang lain. Saudaraku, seringkali ada begitu banyak orang hidupnya penuh dengan potensi, hidupnya penuh dengan kemampuan-kemampuan, talenta-talenta besar yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Tapi hidupnya tidak pernah jadi berkat buat orang lain. Hidupnya tidak pernah jadi dampak buat orang lain. Kenapa? Karena suka. Karena suka sekali menyerang orang, menghakimi orang, menyalahkan orang lain. Saudaraku, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Ya, bahwa Paulus sekalipun dia mengerti, dia menyadari betul ada pemberita-pemberita Injil lain yang memberitakan Injil dengan niat yang palsu. Tapi dia tidak melihat daripada kesalahan orang lain itu. Dia melihat hal yang positif dari orang itu. Sekalipun pemberitaannya dengan niat palsu, tetapi Injil Kristus yang diberitakannya. Saudaraku, ada banyak orang yang hidupnya tidak dapat berdampak seperti yang saya katakan tadi, sebab suka sekali menyalahkan dan menghakimi orang lain. Mudah sekali melihat selumbar benang di mata saudaranya, di mata orang lain, sementara dia tidak bisa melihat ada balok di matanya. Ini satu perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan untuk menggambarkan, saudaraku, orang yang suka menghakimi orang lain sebenarnya penuh dengan kesalahan sendiri. Melalui ayat ini, saudaraku, saya melihat ada sebuah kecenderungan orang yang suka menyalahi orang lain, orang yang suka menghakimi orang lain, orang yang suka menyerang orang lain, sebenarnya, saudaraku, kemungkinan besar dia sendiri menyimpan banyak kesalahan. Dia sendiri banyak menyimpan dosa. Jadi, waktu dia melihat orang lain dalam kesalahannya, dia merasa bahwa dia lebih baik daripada orang itu. Sehingga dia mulai menyerang, dia mulai menghakimi, dia mulai menyalahkan orang itu. Dan dia merasa bahwa dia lebih baik, dia merasa dirinya lebih benar daripada orang lain. Dan ini sesuatu seperti mendapat sebuah energi baru, pakai doping gitu ya. Waktu bicara orang lain seperti mendapatkan kekuatan baru begitu ya. Makanya saudaraku, ada begitu banyak orang, saudaraku, ketika komsel gitu ya, yang ngomongin bukan firman Tuhan, malah yang ngomongin, Jeng, tahu nggak cerita tentang si Anu? Begini loh, Jeng, begini. Wow, dan itu, saudaraku, konsentrasi penuh semua peserta. Ya, kenapa bisa seperti itu, saudaraku? Karena ada begitu banyak orang, saudaraku. Ketika mereka melihat kesalahan orang lain, mereka bisa melihat begitu detail kesalahan pada orang lain. Tapi mereka lupa bahwa sesungguhnya mereka pun tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, saudaraku, hari ini, ya, kalau hidup kita mau jadi berkat, hidup kita mau jadi berdampak buat orang lain, jangan mudah, jangan suka menyalahkan orang lain. Pertanyaannya, saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi orang yang tidak suka menghakimi orang lain, tidak suka menyalahkan orang lain? Solusinya, saudaraku, simple, saudaraku. Berdamailah dengan Tuhan. Jujur sama Tuhan. Mengaku dosa. Jika kamu mengaku dosa, maka Allah adalah pribadi yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dan mencucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Sebenarnya, saudaraku, saya katakan tadi,
waktu kita menunjuk kesalahan orang lain, sebenarnya kita sedang menutupi kesalahan diri kita sendiri. Karena kita tidak pernah mau jujur di hadapan Tuhan bahwa penuh hidup kita dengan dosa dan kesalahan. Karena itu saudaraku, kalau engkau mau menerima pemulihan untuk menjadi orang yang penuh dengan jadi berkat buat orang, hidupmu mau jadi dampak buat orang lain, yuk jadilah pribadi yang jujur di hadapan Tuhan. Aku salah Tuhan, aku gagal Tuhan, aku lemah Tuhan. Itu jauh lebih baik daripada kita berkata, orang lain juga salah, malah lebih jelek dari saya. Saya mau berkata saudaraku, yuk ini menjadi sebuah pemulihan buat hidup kita ketika kita mau dengan jujur. Kita mau dengan pengakuan yang murni untuk kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Berdamailah dengan Tuhan dengan pengakuan yang tulus. Paulus tidak merasa penting, saudaraku, untuk mengurusi hati para pemberita Injil itu. Tetapi Paulus melihat dari apa yang mereka kerjakan bagi Kristus dalam pemberitaan Injilnya. Kenapa? Karena Paulus sudah berdamai dengan Tuhan dari hatinya yang terdalam. Amin, haleluya. Ini yang kedua saudaraku. Yang terakhir, yang ketiga, yuk coba kita lihat ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Filipi pasal 1 ayat yang 20 sampai 22, demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Haleluya. Saudaraku, yang terakhir pesan Tuhan pagi hari ini buat saudara dan saya. Di tengah segala keterbatasan hidup kita, dalam segala apapun yang kita alami hari ini, bahkan ketika kita merasa kehilangan, ketika kita merasa bahwa semuanya kita tertutup dan terkungkung, hidup saudara tetap jadi berkat buat orang lain. Hidup saudara tetap berdampak buat orang lain. Yang ketiga saudaraku, ketika kita memiliki tujuan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, waktu tujuan hidup saudara, tujuan hidup saya bukan lagi untuk kepentingan pribadi kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, meskipun Paulus berada di dalam penjara, Paulus tidak pernah merasa bahwa dia terbuang, bahwa dia tersingkirkan. Ya, di beberapa kisah yang lain diceritakan saudaraku, Paulus merasa bahwa dia dalam kesendiriannya, ya. Tetapi saudaraku, Paulus merasa bahwa dia tetap dekat dengan orang-orang di Filipi. Dia merasa bahwa dia dalam keadaan yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang di Filipi, ya. Sebab Paulus tidak pernah sibuk memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan tentang harga dirinya sendiri. Saudaraku, Paulus mengerti betul tentang tujuan hidupnya bukan untuk dirinya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Bagi Paulus, Kristus harus nyata dan dimuliakan di dalam tubuhnya, baik oleh hidupnya maupun oleh matinya. Saudaraku, saya pernah melihat satu video ya, di masa-masa pandemi ini ada begitu banyak orang yang akhirnya mengalami PHK dan akhirnya mengalami keadaan yang terpuruk secara ekonomi, tidak memiliki penghasilan yang baik, hanya memiliki uang sekedarnya. Lalu video itu menjelaskan, hidup itu sebenarnya simple. Yang susah adalah
keinginan kita. Dia kasih contoh saudaraku ya, bahwa dia ambil sebutir telur yang harganya cuma 2.000 perak atau 1.500 perak saudaraku. Lalu dia pecahkan telur itu ke penggorengan, lalu dia dadar ataupun dia ceplok ya, dia goreng saudaraku. Kemudian dia ambil sepiring nasi dan dia taruh telur itu, lalu dikasih kecap. Lalu dia makan dengan lahapnya. Dia berkata, hidup itu sebenarnya simple. Dengan nasi, pakai telur, ceplok, dan kecap sudah nikmat. Yang susah adalah keinginan. Saya pikir-pikir, saya renungkan kadang-kadang ada betulnya juga. Ya, sebenarnya ketika kita makan saudaraku, makanya Paulus katakan asal ada makanan dan minuman cukup. Yang susah seringkali adalah keinginan kita. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita ingin itu, kita ingin ini, ada harga diri yang harus terpenuhi, ada kebutuhan, keinginan-keinginan kita yang harus terpenuhi, dan itu yang membuat hidup kita jadi susah. Dan hidup kita akhirnya tidak bisa jadi berkat buat orang lain. Tapi hari ini saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh melihat bahwa Paulus mengerti betul bahwa tujuan hidupnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan hidupnya bisa jadi berkat buat orang lain dalam segala keberadaannya. Persoalannya seperti yang saya katakan tadi, banyak orang kalau ditanya apa sih tujuan hidupnya? Tujuan hidupnya semua berpusat pada dirinya sendiri. Oleh karena itu tidak sedikit saudaraku orang yang akhirnya ketika merasa terpenjara, merasa kehilangan dalam segala keterbatasannya, maka dia tidak lagi bisa berdampak hidupnya buat orang lain. Dia menjadi orang-orang yang hidup di dalam keterpurukan, bahkan tidak sedikit yang akhirnya hidup dalam keputusasaan. Hari ini firman Tuhan mau ingatkan bagi kita, hidup bagi kita adalah Kristus. Tuhan memberkati kita dalam segala keberadaan kita, biar kita senantiasa jadi berkat buat orang lain. Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Kita akan datang sama Tuhan, kita nyatakan pujian. Kalau ku hidup bagimu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya.
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan yang setia, Tuhan yang baik. Aku percaya hidupku tetap kan jadi berkat, berdampak bagi dunia ini. Dalam skala keadaan, dalam skala keterbatasanku, dunia tak bisa menjauhkanku dari kami sembah Allah yang baik, kekuatan hidupku, aku percaya, selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara boleh tundukkan kepala, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini kembali firman Tuhan mengingatkan kami, bahkan menegur hidup kami di dalam segala keberadaan kami hari-hari ini yang seperti terpenjara dalam segala keterbatasan kami, bahkan dalam segala keberadaan kehilangan kami. Tuhan mau ajar kami supaya kami tidak terpuruk dan hidup kami menjadi tidak berguna. Hari ini kami belajar dari seorang Rasul Paulus, ketika dia ada di dalam penjara sekalipun, hidupnya tetap berdampak, hidupnya tetap jadi berkat bagi banyak orang. Hari ini kami belajar 3 perkara dari Paulus, bagaimana hidupnya tetap berdampak meskipun terpenjara. Yang pertama, ketika dia tetap berdoa buat orang lain dengan penuh sukacita. Dia yakin dan percaya bahwa doanya akan memberikan pengetahuan, memberikan hikmat buat orang lain, sehingga itu akan menuntun mereka untuk memilih hidup dalam kebenaran. Bahkan yang kedua, Paulus menjadi orang yang tidak suka menghakimi, menyalahi orang lain. Hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk tidak mau melihat kesalahan orang lain, tapi biarlah baiknya kami adalah melihat kepada pribadi kami sendiri untuk memperbaiki kehidupan kami seperti apa yang dilakukan oleh Paulus, supaya kedapatan kami tidak malu dan kedapatan supaya kami tetap memuliakan Kristus melalui hidup kami. Bahkan yang ketiga, hari ini firman Tuhan ajar kami supaya kami memiliki tujuan hidup yang jelas untuk kemuliaan Tuhan. Tujuan hidup kami bukan untuk keinginan kami, bukan untuk kepentingan kami, tapi hanya untuk Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang memberkati setiap umat-Mu. Pagi hari ini biar firman-Mu dimeteraikan dalam hidup kami, dan kami menjadi orang-orang yang tetap antusias di dalam segala keberadaan kami hari-hari ini. Kami tetap jadi berkat, kami hidupnya tetap berdampak bagi dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Semoga kita yang percaya diberkati, katakan amin. Puji Tuhan. Mari silakan duduk saudaraku. Saudaraku, sekali lagi
kami mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara kami yang minggu ini berulang tahun. Buat Bapak Ketut Supardi, buat Saudara Stephen, juga buat Bapak Sian Agustinus, juga buat Bapak Henry Ridwan Nainggolan, juga buat Saudari Valencia Inka Maulana. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Sekali lagi saudaraku diingatkan, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mau memberikan persembahan, baik itu persembahan tatangan, persembahan ucapan syukur, maupun persepuluhan, dapat mentransfernya melalui rekening BCA nomor 566033544 atas nama GBI Katarizo. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan akhiri ibadah kita. Sekali lagi saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Di akhir acara ibadah kami saat ini, Tuhan, kami mengucap syukur sebab Tuhan Yesus baik yang sudah menyertai dan memberkati ibadah kami saat pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang membaharui hidup kami. Kami berdoa Tuhan dengan penuh sukacita buat semua para pelayan Tuhan yang terlibat pelayan pekerjaan Tuhan pada hari ini tidak terkecuali. Kami percaya Tuhan memberkati hidup anak-anak-Mu ini. Dan kami percaya anugerah Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini. Buat Bapak Ketut Supardi, buat Saudara Stephen, buat Bapak Sian Agustinus, buat Bapak Henry Nainggolan, buat Saudara Valencia. Kami percaya Tuhan, tambah usia, mereka tambah cinta Tuhan, tambah hidup, mengasihi dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apa yang menjadi harapan, kerinduan, cita-cita, masa depan, Tuhan limpahkan anugerah-Mu dan berkat-Mu yang terbaik bagi hidup mereka. Bahkan kesehatan, keadaan yang baik, Tuhan berikan dalam hidup mereka. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang mengalami keadaan beban berat, Tuhan pulihkan hidup mereka. Kasih anugerah Tuhan berlimpah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan gereja kami GBI Katarizo dalam pimpinan Roh Tuhan. Engkau yang memberkati gereja-Mu Tuhan, Engkau yang melimpahkan anugerah-Mu, kasih-Mu di tengah-tengah pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar di dalam segala keberadaan sehari-hari ini tetap eksis, tetap berjalan dengan baik, bahkan terus menjangkau jiwa-jiwa, meneguhkan jiwa-jiwa, menumbuh dewasakan setiap pribadi menjadi umat Tuhan yang kudus, milik kepunyaan Tuhan sendiri, yang siap menantikan Tuhan yang datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Kami menyerahkan Indonesia di dalam tangan kasih anugerah-Mu. Biar Indonesia Tuhan tolong, Tuhan berkati, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, kecelakaan, dijauhkan dari segala macam bencana, dijauhkan dari segala macam kejahatan, terorisme dan sebagainya. Anugerah Allah Tuhan melimpahkan. Kami berdoa buat pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan pemerintahan daerah. Tuhan taruh hikmat, kemampuan, dan hati yang bijaksana, hati yang takut akan Tuhan, yang bekerja sungguh-sungguh untuk kesejahteraan Indonesia. Kami berdoa Tuhan, tengah-tengah pandemi ini, penanganan pandemi bisa berjalan dengan baik. Bahkan Tuhan terus berikan kesadaran kepada masyarakat supaya mengikuti protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa biarlah tenaga medis, baik tim gugus tugas yang bekerja untuk penanganan pandemi ini, Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan dalam nama Yesus. Bahkan buat setiap kami percaya apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, apapun yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan, maka tangan Allah ada di atasnya dan memberkati semua usaha pekerjaan kami. Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Amen. Dan damai sejahtera Allah, sukacita Allah turun melingkupi kehidupan kami, keluarga kami, penuh dengan sukacita di dalam hidup kami. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan.
dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah, pimpinan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, never before. Oh my soul, I worship You, Lord. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. 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 Selamat hari Minggu, selamat pagi, dan Tuhan memberkati. God bless you.